it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble all I am, all to you. Hai Kakak Iren. Hai juga Kakak Lani. Kita ketemu di sini ya. Iya, Dari mana Kakak Iren? saya dari jalan-jalan ke seluruh dunia. Sama dong. Ngapain jalan-jalan? Saya jalan-jalan untuk memberitakan kabar firman Tuhan. Wah, ternyata misi kita sama. Oh, Kakak Lani juga memberitakan Iya. firman Tuhan. Ke seluruh dunia seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Iya, betul sekali. Halo adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kakak Lani dan Kakak Iren di ibadah pada pagi hari ini. Iya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik yang berada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa pembukaan pada saat ini akan disampaikan oleh Kakak Desi. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat hari ini, mari kita minta kekuatan daripada Roh Kudus agar diberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang tak pernah henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iren, cerita dong pengalamannya kemarin waktu jalan-jalan memberitakan firman Tuhan kemana saja? Oh iya, ini ya Kakak Lani, saya mau kasih lihat foto. Ini salah satu bukti bahwa walaupun pada saat ini masih adanya virus corona, tapi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada itu, mereka masih tetap beribadah. Walaupun kami hanya berkumpul 2-3 orang dan tetap mengikuti protokol kesehatan di negaranya masing-masing. Wah, keren ya. Walaupun suasananya masih seperti saat ini, tapi semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan masih terus membara. Ya, seperti adik-adik di rumah pastinya ya, harus semangat dan tentunya semangat untuk menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian ini. Anak sekolah minggu di seluruh GKSD setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatku, muliakan namanya, Dia mengasihimu.
Kalau Kakak Lani ini dari mana mau ke mana ini? Sekarang Kakak Lani mau cerita dulu. Kemarin Kakak Lani habis memberitakan firman Tuhan di daerah pedalaman Afrika. Waduh, Kakak Iren, di sana tempatnya itu sedikit memprihatinkan, tapi di sana airnya cukup kurang ya. Tapi yang bikin Kakak Lani terharu, semangat adik-adik di sana setiap hari mau memuji Tuhan itu selalu ada. Mereka selalu bersuka cita. Puji Tuhan ya, apapun keadaannya berarti Kak Lani mereka tetap mengucap syukur ya. Selalu mengucap syukur. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, setiap hari. Oh, seperti itu iya. Baiklah adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kakak Lani, walaupun saat ini kita masih menghadapi virus COVID-19, tapi sebagai seorang pelayan yang telah ditunjuk oleh Tuhan, kita tidak boleh ya untuk jemu-jemu, untuk Ya. suam-suam kuku dalam melayani Pastinya. Tuhan. Karena secara tidak langsung kita sudah berjanji kan sama Tuhan bahwa kita mau melayani apapun keadaan yang kita Bagaimanapun miliki. keadaan kita saat ini, tetap kita harus melayani. Iya, Tuhan Yesus kan berjanji akan menyertai kita setiap hari, setiap saat. Seperti lagu yang berikut ini, adik-adik masih tetap berdiri ya. Masih ada satu pujian, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pasti Dia
adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk yang manis. Setelah ini, Kakak Lani punya satu yang spesial. Apa itu Kakak Lani? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Iya adik-adik, waktu kemarin Kakak Lani keliling dunia memberitakan firman Tuhan, Kakak Lani punya teman spesial untuk adik-adik di rumah. Adik-adik mau tahu siapa? Kakak Iren mau tahu siapa? Mau. Kalau begitu, kita saksikan teman Kakak Lani saat ini. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, akan semua kehidupanku. Hai, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik pastinya, baik dan luar biasa. Ya, Kak Ida. Wah, kita pagi hari ini sangat totalitas sekali ya. Iya, tapi happy selalu sama dengan luar Ya, seperti ini kita kalau mau melayani Tuhan, Iya. ya, harus semangat dan Harus bersukacita. semangat dan sukacita. Bagaimana kita punya yel-yel pagi hari ini? Ada yel-yelnya. Kita kasih tahu adik-adik di rumah yel-yelnya kita untuk semangat. Jadi yel-yelnya kata-katanya dulu ya. Anak Tuhan, taat dan penuh sukacita. Dengan gerakannya Kak Ya, Titin. Kita taruh dulu di depan. Oke. Ya. Anak Tuhan, taat dan selalu bersukacita. Gimana? Sekali lagi. Oke, sekali Oke. lagi. Semangat ya. Anak Tuhan, taat dan selalu bersukacita. Ya. Wah, kita semangat hari ini ya. Adik-adik juga pasti semangat. Kak Titin, kita ini pemeran karakter apa sih Kak Titin? Wah, ini yang terkenal di Malaysia sana, Kak guys. Oh, yang ada kembarannya ya? Betul. Nah, siapa? Umi. Ya, ini ada Pasti. Kalau ini Disney, apa? Kartun Disney ya? Ya. Yang temannya Mickey. Minnie. Minnie Ya. Mouse. Minnie Mouse. Karakter Cantik sekali. karakter ini adalah itu ibarat dengan yang penuh dengan sukacita. Ya, harus bahagia ya. Harus bahagia sama dengan adik-adik di rumah sekarang ini pasti Ya. happy selalu. Karena hari ini hari Minggu, hari sukacita buat Tuhan. Ya, sekarang kita mau apa Kak Titin? Mau games Biasa, ya? seperti biasa kita punya games ya. Games yang memuji Tuhan ya, pastinya. Benar sekali. Gamenya kita kasih judul tebak lagu. Jadi cara bermain saat ini kita harus tebak judul lagu, tapi Kak Titin sama Kak Aida cuma bisa pakai gerakan, tidak boleh bersuara. Jadi Tidak boleh adik-adik di nyanyi. rumah ya, Iya. tebak ya.
Adik-adik di lagu rumah yang apa tebak. kira-kira? Apa kira-kira? Dengan Ada lima gerakan lagu. ya, dengan gerakannya Kak Aida sama Kak Tini Iya. mereka bisa tebak. Wah, ini lagu apa ya? Iya. Ya, Jadi pasti hari seru. ini Pasti seru. Kak Ida yang tebak, Kak Titin yang pakai gerakan. Oh, iya, boleh seperti ya. itu. Heeh. Jadi adik-adik di rumah bantu Kakak Ida juga tebak lagu. Nanti gerakannya dikasih tahu sama Kakak Titin. Oke? Ya, Oke. Semua siap? Nah, lagu pertama ya. Siap ya adik-adik? Siap Kak Ida? Siap. Oke. Tahu, 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 tahu. Apa ya? Dalam mata. Ayo di rumah sudah tahu? Mari haleluya baca kitab suci. Yeay. Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kita masuk dengan lagu kedua ya. Siap Kak Ida? Siap. Dengarkan musiknya baik-baik. Sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggung digoyang-goyang. Ya, apa dia nih? Di sini senang, di sana senang. Ya. Ya, lagu ketiga. Siap ya Kak Ida? Siap. Yesus sayang padaku. Ah, adik-adik di rumah sudah tahu ya? Yesus sayang padaku. Tidak, 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 tidak. Nah, adik-adik sudah tahu? Ya, kalau sudah tahu, boleh kasih tahu sama kakak-kakak di rumah guru sekolah minggunya. Tapi kakak Aida salah. Apa ya? Coba ulang, ulang, ulang. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok kakak Aida. Oh iya, Yesus pokok. Lagu seberapa Kak Titin? Keempat. Siap ya adik-adik?
semua lagu untuk memuji Tuhan. Jadi Kakak Ida, kita harus rajin memuji Tuhan dalam Harus, susah maupun harus. senang. Jangan cuma senang kita memuji Tuhan ya. Ya, jangan cuma di sekolah minggu juga memuji Tuhan, tapi di rumah juga. Ya, jadi games ini bisa adik-adik lakukan dengan sesama-sama teman ya di rumah, ya, atau dengan orang tua ya, untuk Iya. mengisi waktu selama masa pandemi ini ya. Di rumah. Ya. Di selesai belajar mungkin. Wah, Ya, di rumah betul kita sekali. harus memuji Tuhan. Nah Kakak Ida, kita pagi hari ini sudah bersuka cita, kita sudah games. Sekarang waktunya kita pamit Kakak Ida. Benar sekali. Ya. Tapi adik-adik tetap bersuka cita ya. Jangan lupa memuji Tuhan dalam susah maupun senang. Jangan lupa harus makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan. Karena kita anak Tuhan, selalu taat dan penuh sukacita. Shalom, bye. Shalom semua. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, akan Tuhan kehidupanku. Bagaimana? Sudah ketemu tadi sama teman-temannya Kakak Lani? Spesial sekali ya. Ya, terima kasih ya Kakak Lani. Sama-sama Kakak Iren. Ya, setelah ini adik-adik di rumah duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Tina. Iya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami yang akan mendengarkan cerita firman-Mu, agar firman yang sebentar kami dengarkan Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa buat Ibu Tina yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati dia agar dia bisa berkata-kata menurut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sebelum Ibu Tina bercerita, Ibu Tina mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu dan juga ayat hafalan? Iya betul, cerita minggu lalu tentang Simson. Simson adalah seorang yang apa? Iya, seorang yang kuat. Dan kekuatan Simson terletak di, betul sekali, di rambutnya, ya. Karena rambutnya panjang dan tidak boleh digunting. Kalau digunting dia menjadi lemah. Nah, Simson orang yang kuat, dia mengalahkan singa, tetapi dia dikalahkan oleh seorang perempuan yang bernama siapa? Ayo, yang bernama siapa? Betul, bernama Delila.
Nah, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita? Terdapat di mana? Iya. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28a. Di situ dikatakan, berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Nah, Tina mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berusaha untuk menghafal ayat hafalan ini. Nah, cerita kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ketika Daud mengetahui bahwa Raja Saul terus mengejarnya, maka Daud pergi lalu tinggal di kubu gunung di En-Gedi. Saat Saul sudah pulang, diberitahukanlah kepadanya bahwa Daud ada di padang gurun En-Gedi. Lalu Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel, dan mereka pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Setelah sampai di sana, Raja Saul masuk ke dalam gua karena ingin membuang hajat. Ia tidak menyadari bahwa Daud dan orang-orangnya ada duduk di belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya itu kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkanmu semua ke dalam tanganmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Kemudian dengan diam-diam Daud memotong tinja jubah Saul. Dan setelah memotong tinja jubah Saul, maka berdebar-debarlah hati Daud lalu berkata, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan kejahatan kepada Tuanku. Sebab Tuanku adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dan Daud melarang orang-orangnya untuk menyerang Raja Saul. Sementara itu, Saul bangun dan hendak meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Saul bangun dan hendak meninggalkan gua itu untuk melakukan perjalanannya. Kemudian Daud keluar dari gua dan berkata kepada Raja Saul, Tuanku Raja, mengapakah engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa aku ingin mencelakakan engkau? Ketahuilah, dengan mata kepalamu sendiri engkau melihat bahwa Tuhan menyerahkan engkau kepadaku, tetapi aku tidak membunuh engkau. Lihat dahulu ayahku, lihat paja jubah yang kupotong ini, tapi aku tidak membunuh engkau. Bahwa dapat kau ketahui dan kau lihat, tanganku bersih dari kejahatan. Aku tidak berdosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku dan ingin membunuh aku. Tuhan kiranya menjadi hakim atasku dan atas engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi aku tidak membunuh engkau. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, yang memutuskan dan yang memperhatikan perkaraku, dan yang akan membalaskan kejahatanmu kepadaku. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tanganmu. Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu.
telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalas kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapus namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama mendengar dan melihat akan drama pada pagi hari ini, dan kita boleh belajar dari kehidupan Raja Saul dan juga Daud, di mana tadi Saul yang mendendam kepada Daud. Dia mendendam kepada Daud sehingga membuat dirinya menjadi hidupnya jadi tidak tenang. Selalu mau mencari Daud, mau cari Daud kemanapun Daud pergi, dia selalu mau mengikutinya dan mau membunuh Daud. Nah, juga kita mau belajar dari kehidupan Daud. Daud ya seorang yang sangat menghargai akan orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, seorang raja, dia sangat menghormati raja. Apalagi raja itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat menghormatinya. Walaupun dia ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena dia menghormati orang yang diurapi Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Saul, yang suka mendendam, ya, yang suka mendendam. Kalau kita mau hidup seperti Saul, mendendam, hidup kita pasti akan tidak tenang. Ya, karena apa? Karena kita selalu dihantui untuk mau ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tadi sudah berbuat begini kepada saya akan balas nanti sama dia. Nah itu akan membuat hati kita menjadi tidak tenang, hati kita tidak akan merasa damai. Ya, jadi supaya hati kita damai, marilah anak-anak semua, adik-adik, kita hidup saling mengasihi, jangan mendendam. Nah juga seperti Daud ya, yang menghormati akan rajanya. Nah, kita pada sekarang ini, pada masa-masa pandemi, nah, kita diajarkan oleh pemerintah bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah dengan mengikuti apa yang pemerintah anjurkan, yaitu kalau keluar harus pakai apa? Iya, pakai masker, ya. Jangan selalu berada di kumpulan orang ramai. Kalau ada di kumpulan orang ramai, jangan lupa pakai masker, ya. Dan juga kita harus rajin cuci tangan, ya. Cuci tangan, tapi cuci tangan yang benar, jangan cuma asal-asal cuci tangan. Yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Pakai sabun supaya bagus, jadi sehat. Juga makan makanan yang bergizi supaya kita selalu sehat. Nah, selaku masyarakat, kita juga harus taat pada pemerintah seperti Daud. Nah, seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Ya, Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu
dan tunduklah kepada mereka. Ya, sekali lagi, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, demikianlah adik-adik semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Betina harap walaupun kita tetap di rumah, masih beribadah di rumah, mari kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kesehatan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat, di mana doa-doa pokok doa kita saat ini yang pertama buat adik-adik yang berulang tahun, yang kedua buat adik-adik yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang ketiga buat para orang tua, dan yang keempat buat para anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang kelima buat bangsa dan pemerintah kita, dan yang keenam buat kakak-kakak pelayan anak sekolah minggu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih buat saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu tadi Tuhan yang kami dengarkan bisa tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa juga buat Ibu Tina yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkatilah dia Tuhan dalam tugas, pekerjaan, dan rumah tangganya. Kiranya Engkau bersama-sama dengan Ibu Tina. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa buat adik-adik yang berulang tahun Tuhan. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa buat adik-adik yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan yang ia konsumsi Tuhan, karena kesembuhan hanya ada datang dalam tangan-Mu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga buat para orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak mereka untuk beribadah Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin Tuhan. Kiranya Engkau selalu memelihara mereka Tuhan, selalu mencukupi kehidupan mereka. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa buat bangsa dan pemerintah kami Tuhan, khususnya bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini masih adanya wabah virus COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari virus ini Tuhan, dan selalu memelihara kami dimanapun kami berada. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa buat kakak-kakak pelayan anak yang senantiasa memberi diri mereka Tuhan untuk melayani-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka dalam tugas, pekerjaan, dan kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Tina. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat kepada siapa kakak ini? Kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, dan juga kepada pemerintah, karena saat ini kita masih dalam situasi mewabahnya COVID-19. Taat kepada pemerintah dalam artian adik-adik di rumah harus tetap rajin cuci tangan, pakai masker, Kalau mau keluar rumah, jaga kesehatan. Iya. Protokol kesehatan masih harus kita jalani sampai pada saat ini. Iya. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, dan kita akan angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan.
dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Iya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita dan sekalian doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan syukur ini Tuhan, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya ibadah saat ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kakak-kakak pelayan yang sudah mengambil bagian, dan berkatilah adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kami dari Sekolah Minggu 8 Daring mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hadir 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku dan berilah aku kuat. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga akan dibalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way. Shalom. Hari Minggu. Terima kasih kakak-kakak atas firman